Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, pemirsa IBTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam duduk-duduk di sebuah telaga dengan menjulurkan kakinya di telaga tersebut untuk mendinginkan situasi atau keadaan yang sangat panas di sebuah perkebunan. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mempersilahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk duduk di dekatnya. Dan keadaan Nabi saat itu, beliau terlihat betisnya yang bersih putih. Kemudian datanglah Umar ibn Khattab radhiyallahu an untuk menemani dua sahabatnya tersebut, untuk membersamai dua sahabatnya tersebut, yakni Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, maka Rasul SAW mempersilahkan Umar untuk bergabung di dalam tempat tersebut. Kemudian datanglah orang yang ketiga ini. Ketika datang orang ketiga ini untuk bergabung di tempat tersebut, maka Nabi Muhammad SAW sedikit berdiri dan membenarkan posisi duduknya. Kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam melalui lisannya yang mulia, beliau bersabda, ala astahyi mir rajulin tastahyi minhul malaikah. Apakah aku tidak merasa malu kepada seorang laki-laki di mana malaikat merasa malu kepadanya? Ya, yang malaikat yang malu kepada seorang manusia yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu an, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan kita ceritakan kisah kedermawanan beliau. Pada perang Tabuk, yakni perang yang sangat sulit yang dialami oleh kaum muslimin, kondisi paceklik, buah kurma lagi ranum-ranumnya, maka Nabi membuka donasi untuk pembiayaan pertempuran, karena memang kondisi Baitul Mal waktu itu sangat sedikit dan biaya yang dibutuhkan sangat banyak, karena Tabuk tempatnya sangat jauh dan lawan yang dihadapi adalah orang-orang Romawi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Utsman bin Affan datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyerahkan 1000 dinar, yakni 1 dinar itu senilai dengan 4/4 gram emas murni. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya mau membantah bahwa kadang sebagian ada manusia yang mendiskreditkan para sahabat itu adalah orang-orang yang miskin. 4/4 gram emas murni, dan ini kalau dikalikan 1000 berarti 4.250 gram atau 4,25 kilogram. Dimana kita tahu sekarang harga 1 gram emas murni hampir mencapai 3 juta. Kalau dikurskan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan hitungan yang sangat mudah, di atas 12 miliar. Itu hanya diberikan cuma-cuma. Ini adalah sebuah bentuk infak yang sangat luar biasa. Setelah membukanya di pangkuan Nabi Muhammad SAW, aku melihat Nabi Muhammad SAW membolak-balikkan di pangkuannya. Maka beliau bersabda,
Madarra Utsman ma'amila ba'dal yaum, madarra Utsman ma'amila ba'dal yaum. Tidak akan membahayakan Utsman apa yang dia lakukan setelah hari ini. Tidak akan membahayakan Utsman apa yang telah dilakukan hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak cukup sampai di situ. Utsman bin Affan radhiyallahu an mengeluarkan hartanya di kala perang Tabuk ini. Beliau melengkapkan dengan memberikan 940 ekor onta dan beliau tambah dengan 60 ekor kuda sehingga lengkaplah jumlahnya 1000. Dan untanya ini adalah unta yang di dalamnya sudah terdapat seluruh perbekalan, baik itu tenda, baik itu perlengkapan senjata dan lain sebagainya. Sudah lengkap. Pun kuda demikian. Itu sudah dilengkapi dengan baju besi kudanya agar ketika di dalam pertempuran tidak mudah untuk ditumbangkan. Bagaimanapun juga ketika sebuah tunggangan itu mudah sekali untuk ditumbangkan maka akan berpengaruh pada kondisi orang yang menungganginya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah melihat keadaan ini, kita bisa melihat dalam satu waktu, karena perang Tabuk, ini adalah dalam perang Tabuk, Utsman bin Affan mengeluarkan 1000 dinar plus 940 ekor unta dan 60 ekor kuda. Dan kita tahu, kuda apabila dia adalah kuda perang, maka dia harus tegap dan sangat prima. Kalau kita bisa melihat di Google, itu bersekitar harganya antara 500 sampai 1 miliar. Itu bukan barang yang murah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau 60 bisa dikalikan. Kalau belum lagi tadi onta yang 940 bukan hanya onta, di situ adalah onta yang membawa perbekalan. Dan Rasul sudah memperkirakan perjalanannya itu sekitar 1 bulan pulang balik. Kan berarti membutuhkan bekal 1 bulan pulang balik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita belum menjumpai kedermawanan yang sungguh luar biasa. Sebagaimana kisah yang lain, bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu an menggali sumur rumah di mana man hafara rumata falaul jannah, barang siapa menggali sumur rumah maka dia mendapatkan surga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sumur yang ditebus dari seorang Yahudi yang mana dia mempersulit kaum muslimin, maka Utsman bin Affan radhiyallahu an tidak memperdulikan hartanya, dia tebus sumur itu. Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala mempertahankan sumur itu hingga sekarang, dan sumur itu digunakan untuk mengairi kebun-kebun kurma, di mana hasil kebun-kebun kurma itu digunakan untuk pelajar-pelajar yang ingin belajar di Madinah dan seluruhnya dibiayai dari hasil kebun kurma tersebut, dan kaum muslimin sampai sekarang bisa menikmatinya. Kita melihat bagaimana keberkahan harta seseorang. Orangnya sudah meninggal 14 abad silam, tapi hartanya, pahala jariahnya, kebaikannya masih bisa mengalir hingga sekarang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hendaklah kita memberikan atau mencontoh dari bagaimana sifat kedermawanan beliau semaksimal mungkin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita kemudahan di dalam kita untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan untuk menggugah kita agar kita juga bisa menyisihkan harta kita di dalam perjuangan Islam ini. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.